Halo kawan-kawan Ucok, berjumpa lagi bersama Ucok. Senang sekali Ucok masih bisa menyapa kawan-kawan semua, tentunya dengan kegiatan yang sangat menarik. Ucok akan ngajak kawan-kawan belajar, bermain, dan berpetualang. Jadi terus ikuti Ucok ya. Ucok mau ngajak kawan-kawan melihat dan belajar di rumah galeri produk UP2K Jusi yang berada di Desa Binjai Baru, Kabupaten Batubara. Rumah galeri produk UP2K ini merupakan usaha ekonomi yang diusahakan baik secara kelompok maupun perorangan. Dikelola dalam satu wadah yang disebut Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau disingkat UP2K. Di rumah galeri UP2K Jusi ini banyak terdapat produk yang dibuat kawan-kawan. Jenis-jenis produk yang dibuat seperti kuliner, kain, craft, dan fashion. Kali ini Ucok sama kawan-kawan Ucok mau lihat cara pembuatan kain Pembuatan kain di Jusi ini memiliki beberapa metode seperti jumputan, sasirangan, shibori, ekoprint, dan ekoponding. Banyak kan jenis-jenisnya? Ayo langsung aja kita ikuti kawan-kawan Ucok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu lagi ngapain? Ini lagi buat kerajinan. Kami boleh ikutan Bu? Boleh? Sini masuk. Jadi adik-adik, sini saya akan membuat teknik ekoponding menggunakan tas ini. Jadi teknik ekoponding itu ialah teknik mentransfer pigmen warna daun ini ke kain dengan cara nanti kita pukul menggunakan palu ini, gitu. Jadi setelah nanti dia sudah kita pukul kan dia mengeluarkan motif tuh. Jadi kan tas ini kelihatan cantik dan indah gitu kan. Jadi tas ini bisa kita pakai untuk berbelanja sehingga mengurangi limbah sampah plastik. Jadi kan kita tetap kelihatan cantik nih. Kalau kita berpergian, berbelanja kemanapun, kita bisa menggunakannya tanpa menggunakan kantong plastik. Yuk, kita mulai membuatnya ya. Nih, tas ini sebelumnya kita lapisin dengan plastik dulu. Ini kita masukkan ke dalamnya. Ini gunanya agar nanti getahnya itu tidak tembus ke belakang. Seperti ini. Nah, setelah dirasa rata, sudah. Habis itu kita susun daunnya. Kita susunnya sesuai selera aja. Bisa seperti ini. Seperti ini. Setelah kita susun, kita lapisi lagi atasnya dengan plastik. Ini agar getahnya menempel pada kain. Sudah, setelah dirasa rata ini, kita tutup menggunakan palu. Kita tutup perlahan-lahan seperti ini. Proses yang kawan-kawan Ucok lakukan ini adalah proses ekoponding Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ekoponding adalah teknik mentransfer pigmen warna daun ke kain dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul yang terbuat dari kayu. Alat yang digunakan untuk ekoponding ini nggak terlalu banyak kawan. Hanya membutuhkan daun untuk transfer warna, kain atau tas, plastik, dan kayu untuk menumbuk daun yang akan ditransfer. Ayolah kita lihat kawan Ucok buat tas ekopondingnya.
Oh iya kawan-kawan, kira-kira kenapa ya nama teknik ini disebut dengan eco ponding? Kita tanya sama pemilik galeri ini aja yuk. Nah, eco ponding sendiri itu berasal dari eco, yang berarti dia dari alam, ramah lingkungan. Ponding itu lebih ke teknik untuk menempelkannya. Jadi teknik eco ponding ini ada teknik roller dan teknik tutuk. Seperti yang kita lakukan tadi itu menggunakan teknik tutuk. Sehingga getah atau pigmen dari daun atau bunga itu bisa berpindah ke media yang lain. Kalau udah selesai dan daun sudah menyatu dengan kain, selanjutnya plastik yang ada di atas daun tadi dilepas ya kawan-kawan. Kemudian sisa daun yang ada di atas kain dibersihkan hingga tidak ada yang tersisa. Setelah dibersihkan, tasnya kita semprot dengan campuran air kapur ya kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan tasnya. Cantik ya weh. Kawan-kawan Ucok pakai tas eco pondingnya nih. Hahaha, bagus kan? Kira-kira kawan Ucok mau buat apa lagi ya? Ayo kita ikuti. Mau kemana itu kawan-kawan Ucok? Oh, kawan-kawan Ucok mau cari daun. Kira-kira untuk apa ya daunnya? Ini yang sebelah kanan bisa lagi dapat. Kawan-kawan, kayaknya ini bisa dibuat untuk warna. Cantik deh. Ambil aja. Oke. Sudah terkumpul banyak nih daunnya. Ayo kita balik ke rumah galeri Juicy. Kawan-kawan jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini Ucok masih akan kembali. Jadi tetap bersama Ucok. Kembali lagi bersama Ucok. Kali ini kawan-kawan Ucok mau membuat kain jumputan, kain ekoprint, sasirangan, dan shibori nih weh. Ayolah kita lihat proses pembuatannya. Kain yang akan dijumput sebelumnya dibuat pola dulu ya kawan-kawan.
Adik-adik, ini kita kan mau membuat batik jumputan kacang tanah. Nah, ini tadi kan kainnya udah ibu motif nih. Nanti kita tinggal masukkan ke kacang tanahnya, ke motif yang ibu buat tadi. Lalu kita jumput dengan menggunakan tali. Tali seperti ini kita ikat. Dia harus kencang. Kalau tidak kencang, nanti dia nggak nampak motif talinya yang kita ikat ini. Nah, begini caranya. Paham kan seperti ini? Kalau sudah dibuat pola, sekarang kita jumput menggunakan kacang tanah dan tali plastik ya kawan. Adik-adik, siapa nih yang mau nyoba buat jumputan? Bu. Saya? Ya, sini bisa. Udah tahu tadi caranya gimana kan? Ambil kacang tanahnya satu. Lalu kita taruh di motifnya dari bawah. Iya. Sini ibu ajarin caranya. Caranya ini kita masukkan, lalu ini kita tarik, lalu ini kita kencangkan seperti ini, dan kita ini gini talinya seperti gini. Coba pegang ininya, kencang nariknya, yang kuat. Kawan-kawan, yang ini adalah proses sisirangan. Sebenarnya sasirangan itu adalah teknik membuat motif pada kain dari Kalimantan. Kalau kita bilangnya teknik jelujur. Digambar, kemudian dijelujur sesuai dengan motif, kemudian ditarik dengan kuat sehingga dia akan mengecil, lalu kita warna. Setelah diwarna, dibuka jelujuran jahitannya, maka motif tadi akan terbentuk. Jadi sasirangan ini bahasanya dari Kalimantan, kalau di daerah kita bilang teknik jelujur. Nah, kita mengadaptasi dari teknik tersebut dengan motif-motif khas batu bara. Contoh, kita punya motif mercusuar, motif kayu mangrove, dan ada motif istana lima laras. Lihat itu kawan Uco. Udah siap-siap mau mewarnai kain jumputan sama sisirangannya. Kain-kain ini diwarnai menggunakan pewarna kimia kawan. Ayo direndam kainnya biar warnanya merata. Kalau udah direndam dengan pewarna kimia, kain jumputan dan kain sisirangannya udah bisa langsung dijemur kawan. Dan kayak ginilah hasilnya. Nah kawan-kawan, kalau yang di belakang Uco ini lagi proses membuat kain ekoprint. Kain yang akan digunakan sebelumnya direndam menggunakan air tawas atau proses ini disebut dengan proses mordan selama kurang lebih 10 menit. Gunanya agar memasukkan unsur logam ke dalam serat kain. Kalau sudah direndam air tawas, kemudian kain dibilas hingga bersih dan dijemur. Jadi ekoprint sendiri adalah mentransfer juga warna atau pigmen pada daun ke dalam helai kain. Ekoprint sendiri mempunyai dua teknik, ada yang menggunakan mordan dan ada yang menggunakan teknik mirror atau blanket. Nah, ekoprint sendiri ini basicnya memang back to nature, jadi sehingga dia tidak menggunakan pewarna-pewarna sintetik tapi lebih menggunakan pewarna alam. Nah, ekoprint sendiri basicnya berasal dari tanaman daun
batang, akar itu semua bisa jadi pewarna, bisa jadi tanin pewarna untuk ekoprint. Nah, hanya saja itu butuh ketelitian. Ada warna yang bisa bertahan, ada yang mudah untuk luntur. Jadi daun-daun yang diambil kawan Ucok tadi untuk pewarna di kain ekoprintnya weh. Keren ya kawan-kawan, bisa menggunakan pewarna alami. Kawan-kawan, kain yang udah dijemur tadi kemudian dibentangkan di atas plastik. Setelah itu langsung disusun dengan daun yang tadi udah kita ambil. Susun yang rapi ya kawan-kawan. Kalau daun-daun udah disusun di atas kain, kemudian ditimpa dengan plastik ya kawan, lalu digulung dan diikat agar merekat dengan kuat. Kawan-kawan, kain dengan teknik ekoprint ini kemudian dikukus di atas air mendidih selama kurang lebih 2 jam. Ini dia, kain dari hasil ekoprint yang kita buat tadi. Oh iya, kain-kain yang kita buat tadi adalah kain yang sangat ramah lingkungan karena menggunakan pewarna alami dari daun. Dan tidak hanya itu, kain yang digunakan pun juga menggunakan kain katun kawan-kawan. Gimana kawan-kawan? Seru ya belajar membuat kain batik dengan berbagai teknik. Cara membuatnya pun ternyata mudah kali. Hahaha. Kawan-kawan di rumah pasti bisa membuatnya. Oh iya weh, pemilik galeri Juicy ini adalah Ibu Susi. Ibu Susi sudah memulai galeri ini sejak 3 tahun yang lalu.
Peran pemerintah juga sangat membantu Ibu Susi untuk memulai menjual produknya. Tidak hanya menjual kain batik dengan berbagai teknik, tetapi Ibu Susi juga menjual berbagai aksesoris fashion seperti tas, sepatu, sendal, dan berbagai jenis lainnya. Wah, berbakat kali Bu Susi kan weh. Ucok juga jadi jualan dari karya Ucok sendiri. Hahaha. Kawan-kawan penasaran kan? Setelah ini Ucok mau kemana? Ikuti Ucok terus ya. Kawan-kawan, lihat, Ucok udah ada di mana? Ucok mau main-main di sini weh. Main apa ya kira-kira Ucok di sini? Ayo ikuti Ucok ya. Ucok sama kawan-kawan mau main di salah satu tempat bermain anak-anak yang ada di Batubara weh. Nama lokasinya adalah Singapore Land Water Park. Kawan-kawan Ucok mau coba mainin ATV. Wah, seru kali kan? Gak sabar Ucok, ayolah langsung main kita weh. Lihat, udah langsung main aja kawan Ucok ah. Weh, tunggu Ucok. Seru kali ya kawan-kawan Ucok. Pelan-pelan weh. Satu, dua, tiga, jalan kawan-kawan.
Cemana kawan-kawan? Seru kan kegiatan kita di episode kali ini? Banyak ilmu yang Ucok dan kawan-kawan Ucok dapat. Dan kawan-kawan di rumah juga pasti dapat ilmunya. Hahaha. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Saksikan terus keseruan Ucok di episode lainnya hanya di Evarina TV. Dadah!